Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nuno menduplikat ini menjadi 4 orang. Bisa ya, gampang tinggal di tab-tab aja, tapi satu aja nanti ya. Nah, satu apa? 2 lagi di close. Oke. Nah, ini belum pada hadirnya yang lainnya ya. Jelas suara Pak Irwan, Nuno? Jelas, Ustadz. Oke, Nuno sudah dikerjakan tugas matematiknya menyalin dari Sudah. video pembelajaran Pak Irwan? Oke. Tahu-tahu aja. Nuno, terus ini baru Nuno aja ya. Kita lihat. Sambil nunggu Pak, udah makan siang belum Nuno? Makan siang dulu ya, Pak Irwan mau makan siang dulu nih. Oke, makan mie aja biasa makan siang Pak Irwan nih. Oke. Nuno, Pak Irwan sedang memeriksa ya. Nah, ini punya Nuno. Coba Pak Irwan lihat tugasnya dulu. Tugas menyalin soal latihan. Nah, cuma menyalin saja. Mana ya? Dilihat. Kita lihat. Gimana cara melihatnya ya? Oh, lihat tugasnya di sini. Oke, yang sudah melampirkan Nuno sudah ya. Bagas sudah, Damar, Fardan. Ini Fardan tapi belum lengkap nih. Ufaro, Nuno ya. Ini Nuno ya. Kita lihat Nuno tugasnya cuma menyalin saja. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ini. Yang kedua. Iya, 7, 8 ya. Oke. Gampang nih. Dipelajari ya nanti. Oke, Nuno sudah. Pak Irwan sudah dikasih poin 100. Oke. Sudah dikasih nilai ya, 100 ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selalu semangat belajar. Oke. Nah, baru Pak Irwan kirim, posting. Pak Irwan kasih komentar ya. Kembalikan. Nah, Pak Irwan kembalikan. Dapat meriksa setiap nilai yang Anda berikan. Nah, nanti Pak Irwan kembalikan ya. Pak Irwan tapi belum Pak Irwan kembalikan. Enggak dikembalikan. Oke. Sudah. Ini yang sudah Pak Irwan beri tugas. Kan yang lainnya belum. Udah, Nuno, Anggito, Adi yang sudah hadir. Anggito, Assalamualaikum Anggito. Waalaikumsalam Ustadz. Ya.
Anggito sudah ini ya, coba Pak Irwan tugasnya. Sudah sudah dikerjakan belum ya? Tugas matematikanya menyalin jawaban soal latihan itu sudah belum, Anggito? Belum, Ustaz, nanti kerjain, Ustaz. Oh, tinggal dipoto kemudian diunggah ke sini ya. Iya, Ustaz. Foto kemudian diunggah. Nah, bisa. Ya. Itu saja. Jadi tidak harus berpikir lagi, cuma menyalin sambil belajar aja. Nah, yang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian Adli. Assalamualaikum Adli. Waalaikumsalam. Adli sudah disalin itunya, tugasnya? Belum. Oke, ya disalin ya sambil belajar kan, jadi nggak mikir cuma oh gini langkah-langkahnya. Itu kan belajar untuk sambil berlatih ya, jadi nggak mikir lagi. Ditulis di buku catatan. Oke, Bapak tunggu ya, walaupun nggak mesti harus selesai hari ini. Kita tunggu sampai hari Jumat. Oke, boleh. Kemudian yang sudah masuk ini siapa? Ananda Zaki. Assalamualaikum Zaki. Apakah sudah hadir di kelas? Oke, Zaki sudah selesai tugasnya belum? Udah, tapi belum dikirim, Pak. Oke, bisa kan mengirimkan, tinggal dipoto ya? Saya kirim ke ibu saya yang ngirim. Oke, boleh. Kamu harus bisa belajar cara mengirimnya, kan tinggal buka tugas, kemudian nih, tinggal buka tugas, kemudian kumpulkan tugas, kirim lampiran. Contohnya bagaimana ya? Bentar Pak Irwan berarti akan memasukkan dulu seorang Raihana Kolbi, seorang siswa siapa di sini ya? Noval Rizky Akbar ini yang sudah pernah ya. Sebagai contoh, nanti cara memasukkannya. Ini pakai akun punya Noval. Oke, ada Pak Irwan yang punya Noval. Di sini berarti kan nih cara, nih Adi kalau belum paham, belum ngerti, buka tugasnya kan. Di forum juga kan akan kelihatan kalau pakai laptop ya, pakai HP juga sama. Tinggal dibuka saja, ini tugasnya yang hari ini, tugas menyalin. Nah berarti sekarang tugas Anda. Kalau pakai ini, Ananda tinggal buka dulu ininya, videonya. Ini videonya di YouTube ya sama Pak Irwan. Nih, kalau pengen lebih jelas lagi, akan tinggal buka aja di YouTube, tonton di YouTube. Berarti ke channel YouTube di sini. Perhatikan. Nah, tugasnya. Nah, perhatikan. Nah, ini contoh mengerjakan soal nomor 1. Perhatikan sama Ananda, simak baik-baik. Perbandingan yang benar untuk siswa yang membuat berenang dengan siswa yang membuat sepeda adalah. Nah, sudah diperhatikan. Kemudian kan nanti ini hasilnya, cara langkah-langkahnya ya. Contoh seperti ini, nomor 2 ya. Nah, ini kan setelah selesai. Banyak berapa di sini? 8 kilogram. Nah, oke selesai. Nah, tinggal tulis saja. Di pause, kemudian catat. Tapi jangan langsung ini ya, Ananda perhatikan dulu, simak dulu, oh langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian langsung baru dicatat. Jawaban nomor, tadi ini nomor 2 ya, tadi nomor 1 di sini berarti. Nah, bisa pundurin. Nah, ini nomor 1 kan sampai di sini. Ini nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, nomor 1 cuma gini aja. Nah, dapat 7.
Nah, di pause, kemudian baru nomor 1 nih langkah-langkahnya yang ini. Gampang. Kalau sudah selesai sampai terakhir di sini, ya, sampai nomor 8. Nah, sampai nomor 8, tugas selesai, berarti kembali lagi ke kelas, ya. Kembali ke kelas, atau dikembalikan lagi, ini. Nah, tugas Ananda ditugaskan. Berarti tambahkan saja nah kemudian di sini ngumpulin tugasnya kalau pakai laptop di sini ya, tambahkan atau buat. Tugas Ananda, tambahkan atau buat. Apa berarti kalau misalkan lampirannya dalam bentuk file foto, ya. Kalau misalkan di komputer, ini berarti di komputer ya. Faiz Al-Basil ya. Oke, silent please. Faiz Al-Basil. Tinggal gini aja. Klik filenya, cari gambarnya. Enggak cari ini di upload berarti ini ada di HP, ada di laptop. Kalau di drive berarti ada di drive-nya itu di Google Drive ya. Berarti ada di sini. Kemudian berarti kita browser aja langsung. Ada di laptop misalkan, ya sudah. Tinggal klik aja tugasnya. Oke, diklik open itu kan. Klik open ya. Nanti ini lagi mengupload. Oke, kan ini sedang mengupload tugasnya. Oke, karena ini sebagai contoh, tinggal serahkan. Klik serahkan. Oke, karena ini sebagai contoh, Pak Irwan berarti di ini. Close saja. Oke, mudah ya untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi tidak dikirim melalui WA sini. Karena kalau melalui WA, nantinya bercecer ya. Tapi kalau dikirim melalui Google Classroom di sini, maka nanti Pak Irwan akan terkumpul di Drive nih. Kalau kita klik untuk ke Drive itu, klik di sini ya. Terkumpul di Drive. Nah, jadi mana di Classroom nih. Ananda buka Drive, maka juga akan kelihatan ini Classroom. Nah, ini agak lambat ya. Nah, di sini mana tadi ya? Materinya yaitu tugas. Materi dan tugas mana ya? Yang terbaru berarti mana nih? Ini 3 periode bahasa Inggris 10 Februari, 13 Januari, Februari, Maret. Yang terbaru berarti mana ya? Nah, yang ini. Kan bisa terkumpul di sini. Tugas matematik. Nah, ini yang sudah Ananda upload ya. Yang sudah mengumpulkan sudah ini ada Gofaro. Ini tadi masuk juga ke sini ya. Pak Irwan hapus saja ini. Hapus. Karena punya Nova Rizky Akbar. Ini yang sudah. Nuno Damar Bagas sudah ini. Sudah terkumpul di tugas matematiknya di sini. Kalau Pak Irwan lihat di Drive sini. Oke, close dulu yang ini. Ini YouTube. Oke, yang sudah hadir ada berapa orang ya ini? Ting ting 1 2 3 4 5 baru udah ada minim berarti ada 8 orang. Yang hadir baru 8 orang. Tepen. Assalamualaikum Tepen. Coba ini
Ini nggak bisa ini kalau menggunakan Google Meet ini. Nah, ini maksimalnya kan harusnya yang banyak. Oke, itu maksudnya. Nah, yang nampak berarti segini nih. Oh, kenapa ini? Nah, yang sudah hadir siapa? Faiz Al-Basir. Sudah selesai tugasnya, Faiz? Belum, Ustadz. Oke, ditunggu sampai hari Jumat ya. Nanti Pak Irwan, hari Jumat nih. Kemudian, ini siapa nih? Damar. Assalamualaikum, Damar. Waalaikumsalam, Ustadz. Oke. Gimana tugasnya sudah ya? Damar sudah. Alhamdulillah sudah diunggah. Sudah dicek sama Pak Irwan. Oke, 3 menit lagi kita mulai. Jadi matematika Pak Irwan tidak memberikan tugas mikir lagi. Cuma latihan, namanya latihan materi ya. Jadi hanya mencatat saja. Kemudian Iman. Ini yang sudah hadir Iman. Assalamualaikum warahmatullahi Iman. Nah, gimana tugas matematikanya? Tadi pagi sudah dikerjakan belum? Iman, sudah dikerjakan belum? Mana ini suaranya nih? Oke, begitu Sakib. Assalamualaikum Sakib. Oke. Waalaikumsalam, Pak Irwan. Waduh, kenceng kali ya suaranya ya. Tugas matematikanya sudah ya? Sudah. Yang foto itu kan? Iya, yang dipoto. Ini coba yang tugas matematika. Sakib sih udah. Nih, mana ya Sakib Ramadan. Oke. Pak Irwan cek dulu ya. Sudah ya. Oke, sudah ya. Nanti tinggal Pak Irwan kasih nilai. Kalau yang sudah ngumpulkan, Pak Irwan kasih nilai 100 semua. Pak Irwan cek 100 semuanya. Kan ini yang lembar pertama, kemudian lembar yang kedua punya Ananda Sakib. Oke, satu nomor lagi, nomor 8-nya mana Sakib? Oh, yang satu lagi, Pak. Coba Ya. Pak yang satu lagi. Kan saya ada 3 kirim foto. Oh, berarti ini baru ada 2 ini yang terkirim. Bisa ditambah lagi di foto, fotonya bisa dilampirkan lagi, kan bisa beberapa lampiran. Oke, Sakib. Alhamdulillah sudah, tinggal nomor 8 saja belum. Oke, yang sudah masuk lagi ini Ananda Atar. Kita sapa-sapa dulu lah. Oke, Atar. Assalamualaikum Atar. Waalaikumsalam. Kayaknya sudah. Coba lihat wajahnya nih Atar. Kemarin sakit itu, habis sakit. Kenapa nih? Bisa dibuka nggak kameranya? Tidak mau. Kenapa nggak mau? Sehat kan Atar? Malas tuh, malas. Iya, Pak. Oke. Sudah tugasnya dikerjakan? Belum. Oke. Tugasnya gampang. Cuma menyalin saja. Ya. Tapi sambil disimak. Baru disalin. Ya. Supaya bisa. Oke, sekarang Gofaro. Assalamualaikum Gofaro. Waalaikumsalam, Ustad. Oke, sudah dikerjakan kan ya? Oke, Pak Irwan sudah diperiksa ya. Fardan, how are you Fardan? Ustad. Oke, Fardan kayaknya Pak Irwan sudah periksa punya Ananda Fardan. Pak, saya udah kirim satu lagi yang nomor 8. Oh iya, Pak Irwan cek ya. Coba Barusan. Pak Irwan Sakib ya. Punya Sakib ya? Ya. Oke, sudah ada ini. Ini barusan sudah dikirim ya.
Nomor 8-nya. Mudah aja. Coba Pak Irwan lihat ini punya sakit. Nomor 8. Oh, ini nomor 3. Ini nomor 8 berarti di sini. Wah, mudah ngirimnya ya. Oke, sudah. Berarti udah dapat poin 100 untuk mengerjakan tugas ini. Nah, ini Ananda Pardan. Tadi Pak Irwan Pardan sudah ini Pardan ini apa ini Pardan? Kan mudah tinggal menyalin saja, tapi yang dikirim ini filenya kok seperti ini. Ya, Pardan. Bagaimana Pardan? Kurang udah tahu nggak cara mengerjakan tugasnya? Udah mengerti kan? Pardan? Halo. Kurang paham. Iya, kurang paham. Mengerjakan tugasnya kan cuma tinggal gini aja ya. Ada 8 soal ini. Ya, setiap soal itu, ini nomor 1 misalkan perhatikan ini. Klik. Ya. Akan nomor 1 gini aja. Kita kembali lagi ke tugas misalkan ya. Ini cara mengerjakan tugasnya. Ini kan ada tugas. Kalau kita membuka langsung di forum ada Guru Irwan Nugraha S.PD memposting tugas baru. Tugas matematika. Menyalin soal. Kita klik aja. Nah. Oke. Pak Irwan pakai punya siapa ya? Bentar. Contoh yang punya ini ya. Pas bentar. Pak Irwan contoh punya akun siswa ya yang sudah dibuka. Ini kan akun guru. Siapa ini? Rakib. Oke, Pak Irwan bisukan. Pak Irwan bisukan dulu Rakib. Contoh ini kan akun guru punya Pak Irwan, akun kelasnya ganti dengan akun siswa yang di sini yang sudah masuk itu contohnya Ananda Noval Rizky Akbar. Nah, ini kelasnya membuka kelas Pak Irwan dengan seorang akun siswa. Ya, coba perhatikan yang belum mengerti, yang belum mengerjakan tugas. Nah, ini adalah akun siswa punya Ananda Noval Rizky Akbar. Nah, ketika Ananda buka, maka akan tampilkan di halaman mukanya seperti ini. Nah, hari ini ada tugas. Nih, hari ini ada tugas nih. Dari Guru Irwan Nugraha SPD. Memposting tugas baru namanya tugas matematika. Menyalin soal. Tinggal diklik aja. Nah, menyalin soal. Latihan perbandingan matematika kelas 5D. Nah, ini di kelas 5D, Pak Irwan itu hanya menyalin saja. Pak Irwan yang mengerjakannya. Kalau di kelas yang lain, soalnya itu di kelas A, B, C, D, soalnya itu berbentuk Google Formulir. Jadi anak-anak yang mengerjakannya. Tapi ya Pak Irwan merasa belum menjelaskan sebaiknya atau sejelasnya ya. Jadi Pak Irwan kerjakan saja soal yang dari Ustazah Salma itu dikerjakan dalam bentuk dibuat video tutorial, terus Ananda hanya menyalin supaya Ananda bisa mempelajari secara berulang-ulang kalau belum paham. Pak Is Al-Basil dan Adi Fatur Rahman, coba perhatikan. Nah, bagaimana cara belajarnya di sini? Oke, mengisi lembar mutaba'ah yaumiyah ya, jangan lupa hari ini. Kemudian menyimak penjelasan video soal latihan perbandingan matematika kelas 5 SD dan mencatatnya di buku catatan. Jadi disimak, klik di sini. Nah, simakan videonya bisa langsung Ananda saksikan di sini. Oke, bisa langsung Anda saksikan. Perhatikan langkah demi langkahnya, ya. Nah, misalkan langsung saja ya. Ini Pak Irwan pembukaan. Ini Pak Irwan sedang menjelaskan. Pak Irwan sedang menjelaskan bagaimana mengerjakan soal nomor 1. Oke, ini kita belum mulai ya. Nah, Pak Irwan jelaskan seperti itu. Kemudian kita percepat aja.
Nah, ini nomor 1. Oke, Pak Irwan di close dulu ya. Ini nomor 1. Nah, nomor 1 sudah selesai. Nah, Ananda tinggal buku catatan, tinggal catat nomor 1. Tulis soalnya, kalau bagus seperti Damar nih. Kalau Damar itu ditulis soalnya juga di buku catatan itu. Baru jawabannya ini. Nah, tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya. Nah, kalau Damar itu bagus. Pinginnya seperti itu. Supaya nanti untuk belajar mandiri Ananda. Tulis. Sampai selesai ke sini ini 30. Jadi Ananda belajar menyimak selama 30 menit nih. Nah, sampai terakhir. Kalau sudah selesai sampai terakhir mencatat ini terakhir ya. Soal nomor 8. Sudah selesai di buku catatan. Buku catatan itu dipoto. Ya, dipoto. Nah, setelah dipoto baru dikumpulkan. Tinggal bagaimana cara mengumpulkannya? Kalau pakai laptop, PC, atau ini seperti ini. Tinggal tambahkan tugas Anda. Tambahkan atau tugas, tambahkan. Di mana tempatnya? Di Google Drive atau di file. File berarti ada di komputer atau di HP. Nah, tinggal cari seperti itu. Mana nih tugasnya di sini yang sudah tersimpan? Nah, seperti itu. Pakai HP pun sama. Gampang ya. Insya Allah Anda pasti bisa. Dikumpulkannya seperti itu. Oke, paham? Paham. Oke, gitu saya mengumpulkannya. Jadi cuma tugasnya menyalin. Oke, alhamdulillah hari ini sudah hadir 15 orang. Nah, berarti memang ini adalah ratanya seperti itu. Jadi ditulis di buku catatan lengkap nomor 1 sampai nomor 8 ya. Dari videonya ditulisnya di sini ya. Nah, kan kalau video kan bisa di-pause. Kalau sudah selesai nomor 1 pause baru catat. Selesai nomor 2 penjelasannya disimak dulu sampai selesai supaya Ananda paham. Oh, gitu langkah-langkahnya, terus baru catat. Nah, seperti itu Fardan. Fardan? Sudah paham Fardan? Paham. Oke, Pak Irwan tunggu ya sampai hari Jumat. Oke, lebih cepat lebih bagus. Nah, yang sudah mengumpulkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang, alhamdulillah ya semangatnya. Nah, Fardan perum Pak Irwan kasih nilai ya. Nah, Sakib, Pak Irwan kasih nilai ini 100 sudah diperiksa sama Pak Irwan. Oke. Sudah dikasih nilai tapi belum dikembalikan. Nih, sudah posisi nilai 100. Jadi lumayan, jadi dapat poin 100 yang sudah mengerjakan. Oke, kembali lagi ke kelas. Baiklah Ananda, ini sudah lebih dari 13.23. Pembukaannya sudah lama. Dan Pak Irwan sudah merekam kegiatan ini. Oke, baik. Pak Irwan siapkan dulu ininya. Kita langsung ke belajar skala lagi ya. Mengulang lagi pelajaran skala lagi. Ya. Di matematika ini harus banyak diulang-ulang. Tapi alhamdulillah kalau di kelas yang lain itu kelas yang lain sudah juga ini soalnya dikerjakan ya. Kalau sama Pak Irwan sekarang kita kerjakan bareng-bareng saja. Jadi Pak Irwan tidak memberi tugas lagi untuk mengerjakan Google Formulir ini. Nah, sebenarnya ini dalam bentuk Google Formulir ya untuk dikerjakan sama Ananda. Tapi Pak Irwan sudah dibuatkan soalnya seperti ini. Oke, kita mulai saja. Belum ya? Belum ya, lupa Pak Irwan. Kita buka dulu bersama-sama. Oke, dibuka kameranya atau dibuka mikrofonnya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kenapa ini basah kali nih, Jaka? Basah. Ini basah. Mana ambilin lap, Abi? Tisu. Oke, dibuka. Kita mulai kegiatan belajar hari ini dipimpin langsung oleh Pak Irwan. Ya. Pak Irwan hentikan dulu presentasinya biar fokus. Oke, silakan dibuka kameranya. Pastikan Pak Irwan melihat wajah-wajah Ananda dulu. Pastikan bahwa Ananda
berada di tempat. Ini bisa digeser-geser ternyata punya Pak Irwan ya. Nih yang sudah hadir, Pak Irwan absen dulu ya. Yang sudah hadir Sakib, Nuno, Faiz, Fardan, Ghafaro, Atar, Zaki, Iman, Damar, Tepen, Adli, Anggito, Irwan Nugraha, Faiz Aprizo. Ini baru ada 13 orang. Yang lainnya Vano ini belum hadir, yang biasa ya suka hadir juga. Ini Naufal, alhamdulillah sudah hadir. Naufal, cuma Naufal satu lagi ini ya. Naufal ini memang nggak bisa belajar di rumah. Ya, Cumpal sebenarnya selalu ini hadir ke sekolah sebenarnya. Karena memang nggak bisa belajar di rumah katanya. Oke, tapi insya Allah mudah-mudahan berharap sangat ya. Pak Irwan ini sudah sering bertanya kepada kepala sekolah, kepada ketua yayasan. Gimana Pak, apakah belajar ke sekolah sudah bisa enggak anak-anak kelas 5? Belum, katanya kita harus bersabar dulu. Boleh ya? Sabar ya, sabar Pak Irwan juga udah capek. Ini mata Pak Irwan udah sakit sebenarnya. Sakit Pak Irwan itu, bukan sakit ya, udah nggak nyaman aja, kayak pinginnya dimeremin aja. Udah ini, tapi ya bagaimana lagi, sekarang harus jadi Pak Irwan tidak banyak memberikan tugas kepada Ananda. Oke, baik Ananda, marilah kita sebelum memulai kegiatan belajar matematika hari ini tentang skala, kita berdoa bersama-sama. Duduk siap. Oke, duduk siap. Dengan badan yang tegak. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Oke, dibuka mikrofonnya lah minimal, walaupun nggak dibuka kameranya ya. Pak Irwan sih pengennya dibuka kameranya. Oke, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni amin rabbal alamin. Oke, baik. Sudah hadir baru 14 orang. Ya sebenarnya kegiatan room meeting ini hanya dianjurkan. Ya, Bapak Irwan pun tidak memaksa, tidak mewajibkan. Sehingga yang penting bisa mengerjakan tugas-tugasnya di Google Class. Ya, itu sebenarnya. Tetapi Pak Irwan juga sangat berapresiasi kepada Ananda semuanya atas kehadirannya dengan penuh kesabaran, hadir setiap ada kegiatan room meeting setelah kita melaksanakan sholat zuhur. Ya, pinginnya Pak Irwan sebenarnya kalau dari pihak sekolah wajib Ananda harus wajib hadir di kelas room meeting. Ya tentunya Pak Irwan akan absen. Ya,
tentunya Pak Irwan akan absen. Nah, wajib kalau tidak hadir di sini ya dianggap tidak masuk sekolah. Ya, tapi karena dari pihak sekolah juga tidak mewajibkan dan tidak menyarankan karena memang kegiatan ini adalah kegiatan darurat. Ya, jadi Pak Irwan ya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memaksa. Jadi pada intinya kegiatan belajar seperti ini adalah kalian jangan ngiri, oh kenapa kawan-kawan yang lain kok gak masuk itu nanti seperti apa gitu kan. Kan seharusnya nilainya gini nggak usah urusan orang lain, kekurangan orang lain itu jadi penghambat untuk kita tidak mau belajar di sini. Mungkin kawan-kawan kalian yang tidak bisa hadir di sini karena mungkin sinyalnya atau banyak kendala ya. Yang penting bagi Bapak sangat mengapresiasi sekali kepada Ananda. Ketika Ananda hadir di sini, itu sudah menunjukkan bahwa Ananda ini sudah memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang baik. Ya, hadir di sini. Hadir di kelas virtual ini. Oh, itu sudah bagi Bapak sangat senang sekali, sangat bangga sekali melihat kalian hadir di sini. Walaupun ya capek, lelah, gitu kan. Seperti itu. Ya, terus bagaimana lagi kalau kita capek, hanya ingin diikuti, capek, males, bosen. Sakit mata saya belajar di sini ya. Sudahlah, nggak maulah saya, sudah bosen, sudah jenuh saya belajar di sini. Belajar di room meeting ya. Gimana lagi ya? Ya, itu terserah Ananda. Kalau Ananda udah jenuh, udah capek, ya Pak Irwan saya sudah sanggup lagi ini belajar di room meeting ini, saya nggak maulah ikut belajar di room meeting. Tapi wajib bagi Ananda untuk menyelesaikan tugasnya di Google Class. Kalau tugasnya tidak bisa diselesaikan, ya nggak dapat nilai dari Pak Irwan. Kalau udah nggak dapat nilai, ya nanti ya jadi bahan pertimbangan apakah naik kelas atau tidak. Nah, ini Adli keluar lagi ya, karena mungkin bukan keluarnya tidak sengaja, tapi biasanya karena sinyal. Nah. Oke, baik Ananda, itu saja mungkin pembuka dari Pak Irwan. Tetap semangat ya, dalam suasana rasa jenuh, rasa capek, lelah mata ya. Ya, kita tetap semangat belajar di rumah. Oke, baik. Oh, tadi Pak Irwan belum mengucapkan salam ya? Belum, pembuka dulu ya. Wajib untuk membuka diawali dengan membacakan sholawat dan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ananda fokus perhatikan. Disiapkan buku catatannya sambil mencatat. Ya, karena ini tugas ini akan sama nanti diberikan di Google Class itu seperti tugas hari ini. Jadi Pak Irwan nanti akan buatkan video tutorialnya, kemudian Ananda salin. Ya, seperti itu. Itu lebih mudah. Jadi Ananda nggak usah bingung-bingung lagi. Kecuali nanti di PTS. Ya, di PTS berarti Pak Irwan tidak membahas soalnya, tetapi Ananda yang harus mengerjakan soalnya. Bagaimana caranya? Ya, jadi dari apa yang kita sudah pelajari. Oke, kita masuk. Siapkan buku catatan Ananda. Boleh sambil ketika kita membahas soal, Ananda boleh bertanya atau mengajukan pertanyaan atau mengajukan saran. Pak, saya kurang mengerti, tolong diulang lagi. Oke. Nah, sebelum memulai, ada Pak Irwan mendapatkan sebuah informasi
ya dari kepala sekolah di grup, dan juga Pak Irwan sudah mengirimkan di WA grup kelas 5D bahwa ada sebuah kegiatan ya dari JSIT Indonesia. JSI itu adalah Jaringan Sekolah Islam Terpadu ya, dari Munas Musyawarah Nasional yang kelima JSIT Indonesia, yaitu ada perlombaan dalam rangka memeriahkan Munas. Nah, yang pertama adalah kategori PAUD atau TK, yaitu ajang kreativitas puisi daerah. Ya, jadi membacakan puisi daerah. Nah, ini untuk kategori SD. Nah, ini Ananda coba disiapkan. Nah, menulis dan membaca surat untuk guru. Oke, siapa yang mau ikut? Menuliskan surat untuk guru, ya, kemudian membacakannya, direkam pakai video. Waktu pengumpulannya sampai tanggal 22 Maret. Silakan, bukan dikirim sama Pak Irwan, tapi nanti dikumpulkan langsung ke panitia. Ya, panitianya adalah Ustadz Zulkifli ini. Ustadz Jul yang sekarang menjabat sebagai bidang kepegawaian di Yayasan SDIT Ulil Albab. Nah, itu saja. Yang lainnya ini enggak, ya, yang ini kan khusus untuk SMP sampai ada untuk SMP, SMA, untuk guru dan kepala sekolah. Yang ini Ananda tugasnya ya membuat surat untuk guru. Membuat surat, kemudian dibacakan, divideokan. Ya, oke, itu informasi intermezzo dulu, iklan dulu sebelum memulai. Oke, lanjut, masuk. Sekarang disiapkan buku catatannya. Latihan matematika tentang skala. Walaupun kemarin kita sudah belajar. Nah, sekarang sengaja Pak Irwan, ini soalnya seharusnya adalah bentuk soal Google Formulir, Ananda sendiri secara mandiri mengerjakan, tetapi kita selesaikan bersama-sama aja di sini. Oke, nomor 1. Oke, silahkan dicatat di buku catatan. Ya, nomor 1. Nah, Pak Irwan kasih kesempatan untuk mengerjakan dulu. Pak Irwan kasih berapa menit ya? Maunya berapa menit ini kira-kira? 100. 5 menit ya. Oke, kita 5 menit aja. Pada sebuah peta berskala menunjukkan informasi bahwa setiap 1 cm pada peta mewakili 5 km. Nah, jarak sebenarnya. Nah, 5 km. Skala yang tertera pada peta tersebut adalah, nah, oke, 1 cm adalah mewakili 5 km. Berarti, nah gampang saja kan? Perbandingannya berarti 1 berbanding berapa? Nah, yang 5 km berarti ini 1 berbanding berapa? Nah, jawab. Nah, kita jawabnya di pinggir aja ya. Oke, silakan kerjakan. Mana jawabannya? Silakan dicat. Seharusnya Pak Irwan ini, kalau ini sayangnya beda dengan Zoom ya. Kalau Zoom bisa langsung dikirim ke, jadi tidak dibaca sama kawan yang lainnya. Tapi nggak apa-apa. Dicat ya. Yang sudah dapat jawaban dicat. Oke, TPN ini baru kalian boleh ngecat nih. Ini kalau pakai ini tuh TPN ini daripada main chat tuh. Wah, TPN ini. Oke, kasih waktu 5 menit. Kita seininya aja karena kini dalam belajar. Mana jawabannya? Nanti kita akan sama-sama mengerjakannya. Yang belum paham boleh sambil bertanya ya. Oke, sambil Pak Irwan menjelaskan ya.
karena ini bukan ulangan. Jadi 5 km ini dibuat ke sentimeter saja. Jadi jawabannya adalah oke. Membuat sentimeter. 5 km itu berapa sentimeter? Jadi kan skala itu kan perbandingan. 1 cm berarti berbanding 5 km. Nah, ini 1 berbanding 5 km itu berarti dirubah menjadi titik-titik sentimeter. Nah, Anda harus ingat lagi. Berarti rumusnya apa? Turunan konversinya mulai dari kilometer, ya kan? Kemudian hektometer, dekameter atau dam. Setelah dam itu adalah meter, setelah meter adalah dm, desimeter, setelah desimeter sentimeter, ya kan? Setelah sentimeter baru milimeter. Nah, ini jaraknya adalah 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oke, Faiz Afrijo sudah menjawab 1 berbanding 500.000. Oke, berarti jawabannya yang ini ya, untuk Faiz ya. Apakah betul? Nah, tinggal lihat ininya. Kilometer. Kita Pak Irwan pelan-pelan aja lah. Kilometer ke sentimeter. Nah, berarti ini kilometer ke sentimeter adalah jaraknya adalah 1, nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 titik. Jadi jaraknya 100.000 meter. Jadi 1 cm sama dengan 100.000. Nah, berarti ini 5 km. Oke, betul ya. Ananda Gufaro, 500. Faiz 500. Oke, berarti sudah paham. Jadi tinggal 5 km itu berapa sentimeter? Ya tinggal 5 kali 100.000. Ya kan? 5 kali. Jawabannya adalah di sini berarti Pak Irwan ganti lagi sama warna biru. Jadi 5 km 5 kali 100.000. Nah, sama dengan berarti 1 berbanding 5 kali 1 5. Jadi 500.000. Oke, jawabannya adalah C. Gampang kan? Nah, seperti itu. Itu nomor 1. Oke, silakan dicatat. Kalau kalian sudah punya catatan hari ini, ya, berarti besok Pak Irwan ketika memberikan tugas ini, insya Allah ada tugas sampai hari Jumat, ya, berarti besok Pak Irwan akan tugaskan ini. Ya, besok akan tugaskan ini untuk dicatat, kemudian dipoto. Nah, jadi Ananda nggak usah mengerjakan lagi nanti di ini. Pak Irwan juga akan membuat video tutorialnya yang seperti ini. Kenapa harus dibuat video tutorial? Karena yang sekarang hadir hanya 14 orang. Sedangkan jumlah siswa ada 23. Jadi nanti yang tidak bisa hadir, yang lainnya bisa menyimak melalui video pembelajaran. Jadi Pak Irwan akan buatkan video pembelajaran. Oke, betul Zakaria. Ya. Oke, lanjut sekarang. Sudah belum? Belum, Ustaz. Pak, itu yang baris kedua itu yang ada tulisan skala yang apa itu, Pak? Yang ini. Ya. Yang ini. Yang itu. Baris bukan. Yang apa? Soalnya. Oh, skala yang tertera pada peta tersebut adalah, nah, skalanya kan ini. Skalanya yang ini berarti kan 1 berbanding 500.000. Artinya kan ini 1 cm pada peta mewakili 5 km. Kalau di sini 5 km berarti 5 kilometernya harus dirubah ke sentimeter. 5 km sama dengan 500.000 cm. Oke, paham Goparo? Paham.
Oke. Jadi sebenarnya 5 km saja dirubah. Jadi 1 berbanding 5 km. Karena kalau skala itu perbandingannya sentimeter, bukan kilometer. Ya. Kalau ini jarak sebenarnya kan 5 km. Ya, 5 km ini kemudian dikonversi jadi 1 senti di peta. Nah, ini skala untuk menghitung jarak sesungguhnya, untuk menghitung jarak sebenarnya. Nah, dan sekarang dengan teknologi yang canggih itu kan sebenarnya kita bisa menghitung jarak itu dengan menggunakan Google Map aja sudah kita ketahuan. Oh, jarak dari rumah saya ke sekolah itu berapa meter ya, atau berapa kilometer ya, itu sudah ketahuan. Tapi tetap kita juga harus hitung secara manual seperti ini. Dengan era teknologi ini ya sebenarnya semuanya sudah dimudahkan, Ananda. Ya, namanya dimudahkan apa? Sudah bisa diciptakan dengan dengan teknologi yang canggih. Tapi nah itu tadi tetap Ananda harus belajar secara secara manualnya seperti ini penghitungan. Nah, tapi dengan teknologi canggih seperti ini ya sebenarnya sudah dibuatkan namanya bentuk artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan semuanya bisa dipermudah. Artificial intelligence ini ya ini teknologi yang sekarang kita gunakan ini. Google itu adalah kecerdasan buatan. Oke, lanjut nomor 2 ya. Boleh nanti ditulis lagi. Nomor 2. Nah, seperti ini. Nah, silakan dikerjakan nomor 2. Riko membuat peta jalan panjangnya 80 km dengan skala 1/200. Nah, jarak jalan tersebut pada peta adalah berarti kita mencari jarak peta. Ya, kemarin kita sudah belajar. Oke, Pak Irwan kisi diketahui dulu kan? Berarti ya, diketahui. Ya, ini jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu berarti jarak sesungguhnya. Ya kan? Berarti S jarak sebenarnya adalah 80 km. Nah, kemudian yang sudah diketahui adalah skala. Berarti SK. Skalanya adalah 1/2 juta. Oke, Ananda hitung. Yang ditanya, berarti ditanya adalah jarak pada peta. Berapa? Titik-titik berapa? Oke, rumus segitiga itu yang kemarin. Masih ingat? Coba Faiz, kalau untuk mencari jarak pada peta itu, rumusnya bagaimana? Skala kali jarak. Hah? Skala dikali jarak DS. Skala kali DS. Skala dikali DS. JS. Oke. Kalau jarak sebenarnya, masih ingat nggak? Jarak pada peta adalah Skala kali JS. oke, JP sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Ya kan? Oke, betul. Ingat, kalau skala itu berarti, oke silakan dikerjakan. Cari dulu nih siapa yang sudah bisa menjawab, baru kita bahas. Skala 1/200 itu sama dengan 1/1 skala 1/2 juta itu, ya kalau banding itu sama dengan gini aja. 2 juta. Nah, sama saja seperti itu. Ini CS ya. Nah, kalau Pak Irwan mengingatkan kembali sini. Nah.
kita tetap ya, jadi prinsip sistematisnya digunakan. Di sini adalah SK, skala. Nah, di sini JS. Di sini adalah JP. Karena skala perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kuncinya kan skala gini. Kalau kita uraikan SK, skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, ini kuncinya. Nah, ya, harus ingat. Ini kuncinya. Skala adalah JP per JS, maka dibuatkan JP per JS. Mungkin kalau belajar dengan guru yang lain atau di bimbel biasanya kebalik. Skala JS per JP. Nah, itu apa namanya? Apa itu skala? Skala apa namanya? JP per JS. Kalau di guru yang lain nanti apa yang sekarang JP. Ini JP itu di atas ya. JP sama dengan, nah ini kan JP sama dengan SK kali JS. Kalau kan JS. Sekarang JS sama dengan, nah seharusnya JP per skala. Kalau JS. Tapi kalau sama guru yang lain biasanya JS sama dengan JP kali skala. Nah, ada yang seperti itu. Ini sebenarnya ada yang dihilangkan. Ini salah ya. Yang ini salah ya. Tidak sistematis. Oke, sudah dapat Faiz? Biasanya Faiz ini yang bagus matematikanya nih. Cepat ya. Gofaro? Tinggal di SK. Nah, ini berarti yang dimasukkan yang ininya aja. Ini gampang kali ya. SK itu adalah 1/2 juta atau 1 berbanding 2 juta. 1/2 juta. Dikali JS. JS-nya itu adalah 80 km. Nah, 80 km dirubah ke sentimeter. Tadi berarti dikali berapa? 80 kali berapa? Dikali 100. Kalau kita lihat yang ini kan? Ini kan 100 ribu ya. Ingat, kalau dari sentimeter ke km berarti dibagi 100.000. Dari km ke sentimeter dikali 100.000. Ya kan? Nah, dikali 80 km itu berapa? Ya, itu tinggal 8 di sini berarti 1 berbanding 2 juta kali 80 kali 100.000. Ya, sengaja Pak Irwan tidak diinikan dulu ya. Kenapa harus diini? Kan merubah apa namanya? Kilometer ke sentimeter. Harus dirubah dulu ke sentimeter karena ini kilometer, yang ini kan sentimeter, 2 juta sentimeter. Oke, sama dengan ini satunya nggak apa-apa ya. Berarti 80 ini aja. 80 kali 100.000 berapa? Kemudian dikali 1. Ya pasti hasilnya ini. 80 kali 1. Udah. Ya kan 8. Berarti ini nolnya bertambah jadi berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kan? Udah. Berarti kali 1 tetap. Jadi 8 juta. Ya kan? Nolnya 6 berarti 8 berapa? 8 juta. 8 juta. Kalau 8 juta berarti kan nolnya 3. Nolnya 6. Per berapa? 2 juta. Nah, karena nolnya sama, di atas dan di bawah sama, sudah coret 0, coret di sini, coret di sini, 0, coret di sini, 0, coret di sini. Jadi tinggal 8/2. Berapa 8 dibagi 2? Dapat 4. Ya, jadi
Jarak pada peta adalah 4 cm. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah B. Oke. Kenapa Pak Irwan harus membuat langkah-langkah seperti ini supaya Ananda tahu langkah step atau tahapan-tahapannya. Ini harusnya 80 km, nanti dirubah menjadi 8 juta sentimeter. Harusnya oke. Nah, ikutin saja. Ya, pokoknya kita selesai sampai jam berapa? Mau selesai atau nggak selesai soal ini? Kita selesaikan sampai jam 14.30. Sekarang jam berapa nih? Oh, masih jam 1.55. Oke, masih 30 menit lagi. Oke, sabar. Silakan dicatat. Sambil mencatat. Kalau nggak keburu tercatat, Pak Irwan, pelan-pelan saja. Ada yang perlu ditanyakan? Tanyakan. Kalau cepat-cepat juga kalian pusing kepala. Ya. Kalau yang lain sudah bisa, sudah ngerti, ya oke, santai. Karena belajar itu harus santai. Jangan terburu-buru, pingin cepat selesai. Ya, kalau ini apa namanya filosofisnya orang Jawa itu seperti itu. Jangan mengerjakan sesuatu itu terburu-buru, kurung gusuh, tidak baik. Kan itu ajaran Islam. Kalau kita mengerjakan sesuatu, belajar tentang sesuatu, pelan-pelan. Ya, mungkin tapi pelannya setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin pelan menurut Pak Isma dan belajar seperti ini. Menurut siapa? Kalau menurut Pak Is mungkin belajar seperti ini terlalu pelan. Terlalu pelan. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau menurut Nuno, oh cepat kali menjelaskannya. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, Pak Irwan tengah-tengah saja. Tapi Nuno sampai di sini sudah paham belum, Nuno? Paham. Oke, yang penting paham. Ya, jadi kalau Pak Irwan tuh belajarnya yang penting Ananda paham. Cepat atau tidak cara mengerjakannya itu bukan urusan Pak Irwan. Kalau dia bisa mengerjakan cepat, itu mungkin karena dia banyak berlatih secara mandiri. Ustadz. Ya. Izin ke toilet dulu ya. Oke, silahkan. Sama. Silahkan. Nah, kalau mau ke belakang, bagusnya izin seperti itu. Itu tanda berarti sudah tahu adabnya. Nah, karena belajar pun walaupun kita belajar secara daring, akhlak itu harus diutamakan. Karena ilmu dan akhlak itu adalah sebuah sebuah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ilmu sama adab itu ibarat suami istri. Ibarat laki-laki dan perempuan. Kalau kita memiliki ilmu, tak memiliki akhlak, berarti jomblo. Orang jomblo itu susah. Jomblo. Tidak berjodoh ya. Jadi ilmu sama akhlak itu adalah dua pasangan. Tidak boleh terpisahkan, tidak boleh diutamakan, tidak boleh saling mengutamakan. Semuanya utama. Ilmu, akhlak, ilmu, adab. Ya, tidak bisa dipisahkan, harus berbarengan. Oke. Sekarang Pak Irwan hanya menggunakan penerawangan saja. Penerawangan bahwa Ananda di rumah benar-benar mengikuti. Yakin saja kepada Ananda bahwa belajarnya benar-benar diikuti. Adapun yang tidak mengikuti itu bukan urusan Pak Irwan. Pak Irwan serahkan saja kepada Allah atau pada malaikat yang akan mengawasi, yang akan mencatat amal-amal kalian sedang belajar di sini. Nah, oke, lanjut nomor 3. Nah, ini baru kita belum selesai.
Oh, belum selesai. Oke. Gambar. Ini kayaknya cepat ini. Nggak lama ini. Cuma 5 soal kalau nggak salah. Gofaro sudah dicatat? Sudah, Ustaz. Oh, oke, bagus. Pak Irwan tidak bisa melihat keseluruhan ini. Yang bisa melihat di layar sebelah sana, Pak Irwan melihat aktivitas Ananda. Yang dibuka itu kelihatan aktivitasnya tuh. Faiz, gimana Faiz? Sudah? Mencatatnya Faiz Al-Basil ini. Faiznya ada 2 ini. Sudah, Ustaz. Anak Alhamdulillah. pejantan. Pelan saja. Yang belum paham, yang belum mengerti, bertanya sama Pak Irwan. Karena ini nanti di ujian mid semester mungkin bisa muncul soal ini. Karena Pak Irwan yang tidak membuat, kalau tugas membuat soal matematika ini kepada Ustazah Salma ya. Jadi soal ini sebenarnya di kelas yang lain mungkin dalam bentuk Google formulir. Ya, dikerjakan secara mandiri. Tapi bagi kelas yang khusus dengan kelas 5D di sini, kita bahas soal dari Google formulir Ustazah Salma ini yang diberikan sama Pak Irwan, bahas ini. Tapi ya artinya Bapak ingin membimbing kalian benar-benar mau mengerjakan ini. Karena memang tugas matematika seperti ini sebenarnya untuk kelas SD itu ya terlalu tinggi kurikulumnya. Tapi ini adalah ada di kurikulum masalahnya. Ya. Oke, lanjut. Ya sudah ya. Kita nomor 3. Gas terus. Oke. Nomor 3 dan 4 ini nanti. Dari gambar ini ada nomor 3. Perhatikan gambar berikut untuk soal nomor 3 dan 4. Berikut adalah denah komplek rumah Ali. Berdasarkan informasi dari daerah, jawablah soal nomor 3 dan 4. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3 adalah, perhatikan dulu ininya, denah. Kenapa disebut denah? Ya, peta sebenarnya ya. Bisa disebut denah, bisa disebut peta. Peta sama denah itu sama. Kalau denah itu misalnya denah rumah. Ya. Kalau peta sebenarnya peta komplek atau peta wilayah itu sebenarnya ini sudah termasuk peta sebenarnya, bukan denah ya. Jarak sebenarnya dari rumah Ali ke masjid adalah, mana rumah Ali? Ini ya? Pak Irwan kasih warna. 5 cm rumah Ali. Oke, Pak Irwan kasih warna merah dulu lah. Ini rumah Ali. Ya kan? Nah, ini masjid. Ya kan? Ya. Jarak sebenarnya ya, jarak sebenarnya rumah Ali ke masjid. Ali ke masjid. Di sini di peta berapa? 3 cm. Oke, 3 cm. Gampang kan? Ya jarak sebenar kan? J yang ditanya berarti kan J atau diketahui dulu ya, diketahui jarak pada peta JP berapa? 3 cm. Kemudian skala sama dengan 1/3 atau 1/3000 atau 1/3000. Ya, seperti itu. Yang ditanya adalah JS. JS. Oke. Silakan langsung jawab. Ditanya meter. Ya, bukan kilometer, meter. Faiz sudah, Faiz? Coba di chat ya. Nah, Pak Irwan ngasih kesempatan dulu. Tunggu. 90 meter, Faiz 90 meter, Faiz ya. Kemudian Zakaria 3000 meter. Oke, kita selesaikan dengan bijaksana. Ditanya JS. Nah, rumus JS itu bagaimana rumus JS? JS sama dengan JP
JP di per per J per skala skala skala. Oke, JP-nya berapa ini? 3 3. 3 per 1 per 3.000. Ya kan? Atau kesininya berarti, nah, jadi 3 kali 3.000 per 1. Nah, udah kalau per 1 kan semua bilangan dibagi 1 ya. Bilangan itu sendiri. Iya kan? oh iya. Nah, berarti tinggal 3 kali 3. Iya kan? 3 kali 3 berapa? 9. 9. 9 apa? 9.000 tambah 03 kan? 9.000. Nah, ini 9.000 apa? CM. Nah, dirubah ini kan ditanyakan M, berarti 9.000 ke meter. Nah, ini jaraknya yang ini. Nah, dari ini meter ya kan? Dari CM dibagi berapa ini? Dibagi berapa? Kali kalau meter ke CM dikali, ya kan? Kali CM ke M dibagi berapa? Dibagi 100. 100. Ya kan? Nah, ini harus paham. Kita kembali lagi ke sini. Berarti ini ya kan sentimeter ke meter. Berarti ini dibagi berapa? 100. Coret nih, coret nah. Jadi tinggal 90. Jawabannya betul. 90. Ah, udah pintar itu kan berarti sudah bisa. Ah. Sudah bisa, Pak Is sudah bisa berarti kan? Pak Is Al-Basil, oke. Lebih ini lagi karena ini pembahasan. Ananda tinggal melongo aja kayak gitu, nanti videonya diulang-ulang. Kalau Pak Irwan nanti akan buat video lagi, lebih simpel lagi ya. Atau mungkin ini nanti kalau direkam pakai, ini kan direkod ya. Direkod gak ini ya? Ini direkam nggak Pak Irwan lupa nih? Kayaknya direkam kan? Iya direkam. Oke, direkam tapi ngeditnya ini Pak Irwan lama. Karena laptop Pak Irwan laptop biasa. Jadi Pak Irwan paling nanti buat lagi videonya yang langsung direkam. Oke, silakan dicatat. Berapa menit lagi ya? Oke, masih ada baru jam 3 lebih 7 menit. Ada di atas kan? Berarti sampai Pusing. pusing kenapa Zak? Apa Gofaro? Ada pertanyaan nggak? Gak ada sih, tapi Oke. Karena terus terang Pak Irwan ini dulu baru paham bagaimana menghitung jarak pada peta jarak sebenarnya itu kelas 3 SMP. Ya, kelas 3 SMP ini Pak Irwan dulu belajar masalah kayak gini, SD itu nggak pernah belajar seperti ini. Kalau seingat Pak Irwan itu kelas 3 SMP menghitung jarak seperti ini. Matematika. Kelas 2 atau kelas 3 SMP. Nah, tapi sekarang kurikulumnya kelas 6 SD sudah belajar ini. Ah, luar biasa kan? Nah, tantangannya memang anak sekarang ini beda dengan anak dulu. Oke, SD itu Pak Irwan baru menghafal perkalian, pembagian. Dulu pada zaman Pak Irwan itu yang penting keluar SD itu bisa perkalian, bisa pembagian, bisa penjumlahan. Udah kalau penjumlahan kelas 1 2 3 harus bisa. Penjumlahan dan pengurangan kelas 1 2 3 sudah pintar. Nah, perkalian, pembagian itu kelas 4 5 6. Udah. Kalau satuan ukur seperti ini itu sudah pelajarannya waktu Pak Irwan SMP, tapi sekarang sudah kelas 5 SD. Luar biasa kurikulum sekarang ini. Ya, makanya Pak Irwan ngajak pelan-pelan aja. Oke, sekarang nomor 4. Ya, ini masih standby nggak yang lainnya ya? Oh, masih tetap ini. Tidak ada yang keluar ini. Masih jumlahnya tetap 14 orang. Nomor 4. Nah, sekarang Ananda ya. Jarak rumah sakit
dan rumah Ali. Nah, jarak rumah sakit dan rumah Ali. Jarak sebenarnya berarti kan? Rumah sakit dan rumah Ali ke sini. Oke. Silakan Ananda hitung dari rumah sakit ke rumah Ali. Berapa? Sama langkah-langkahnya Ananda dik dulu. Berarti kan diketahui JS-nya, JP-nya. JP-nya berapa ini? Oke. JP-nya 7. 7. Oke. Pasti bisa. Oke, yang sudah dapat jawabannya siapa ya? Semuanya harus bisa ya. Oke, Anda harus berusaha menghitung. JP-nya yaitu jarak pada peta 7 cm. Oke, skalanya ya sama ya. Ini skalanya ya. SK sama dengan 1 berbanding 3.000 atau 1/3000. Yang ditanya adalah JS. Oke, disinilah. Oke, tinggal gini aja. JS sama dengan JP per SK. Oke, udah. Ada yang sudah dapat nih? Belum nih? Kan ini kan baku ya. Baku artinya sudah pasti kalau menjawab soal seperti itu diketahui, kemudian ditanya. Nah, rumusnya, nah ini rumus baku ya, walaupun Pak Irwan tulis di sini sebagai petunjuknya. Nah, tinggal Ananda menghitung JP-nya berapa, SK-nya berapa. Satu per. Nah, mana ya? Oke, yang sudah kok beda-beda ya. Adli 210 meter. Kemudian Zakaria 23 meter. Faiz sudah belum? Oh, Zakaria, bentar. Pak Irwan lihat di monitor satunya lagi. Ini sebenarnya ada ya. Oke. 230 meter Zakaria. Faiz Afrizo gimana? Ah, ini. Mana tadi Faiz Afrizo? Udah dapat? Oh. Oke. Adli 21 meter. Nah. Karena yang ditanya kan meter ya. Ini apa satuannya dalam bentuk meter. Nanti jangan sampai salah. Nah, jadi nanti dari sentimeter ke meter. Oke, sentimeter ke meter itu 100 ya. 100. 1 meter itu 100 sentimeter. Oke, Gofaro 21 meter. Faiz Al-Basil 210 meter. Mana si Faiz Abrizo belum? 210 meter. Oke, kita selesaikan dengan bijaksana. Ya, kita menyelesaikan masalah itu kuncinya selalu bijaksana. Jangan sampai tidak bijaksana. Adil dan bijaksana. Nah, kita kan selesaikan ini harus adil dan bijaksana. JP-nya berapa ini? 7 cm. Berarti 7 per. SK-nya berapa? 1/3000. Jadi 1/3000. Sama dengan 7 kali 3000. Wah, kan gampang aja kayak gitu ya. Nah, 7 kali 3000, ya kan? Per 1, nah, nggak usah diurus masalah seperti itu ya. 1 berarti nggak ada pengaruhnya mengurangi nilai 3000 ini. Berarti 7 kali 3, nah betul, 21 tambah 03, 000.
sentimeter kan? Ini kan bentuk sentimeter. Nah, kita rubah ke titik-titik meter karena ini meter. Berarti dibagi berapa tadi? Betul, 100. Kalau 100 coret nolnya 2, maka di atas pun 2. Tinggal sisa 2, 1, 0. Berarti di sini 210 meter. Oh, luar biasa. Berarti betul ya. Yang menjawab 210 sudah bisa berarti. Sudah paham berarti. Jawabnya adalah 210. Oke, Pak Is berarti betul. Yang sudah bisa menjawab itu tadi siapa aja? Pak Is Al-Basil sudah betul ya. Bukan 21 meter, 210. Ini ternyata ya anak, belajar konversi seperti ini. Oke, konversi ini ya. Oke, ini lihat. Konversi satuan panjang ini, konversi satuan berat, konversi satuan kubik, konversi satuan luas. Pak Irwan kemarin melihat belajar anak Pak Irwan kelas 2. Ternyata kelas 2 sudah diajarkan ini. Wallahu Akbar. Kenapa kurikulum Indonesia kacau balau seperti ini? Nah, sebenarnya nggak perlu ya. Tapi kurikulumnya sekarang harus mempelajari ini. Ya, kita harus mau tidak mau harus pelajari. Ya, insya Allah kalian ini suatu hari nanti akan menjadi anak-anak hebat. Tapi mau belajar aja sudah. Alhamdulillah. Oke, tadi Pak Is sudah ya. Berarti sudah mulai ya. Ada berapa menit lagi nih? Oke, masih ada waktu 14 menit lagi. Oke, tenang aja. Kita harus tepat waktu. Adil dan bijaksana. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Siapa? Tepenku. Apa yang dirimu tanyakan kepada diriku, Tepen? Kenapa masa depan beda matematika sama masa lalu beda matematika? Kenapa? Matematika dulu beda, karena matematika sekarang ini sangat susah. Apa ya? Gak jelas nih suaranya Tepen ini. Gak jelas, ada suaranya tapi gak jelas. Pak Irwan jadi gak bisa menjawab apa pertanyaan Tepen. Kenapa? Cuma yang jelas kenapa aja. Coba pelan. Kenapa? Pelan-pelan. Teven kena mental. Kalau nggak salah saya dengar kayak ini, kenapa matematika sekarang beda sama matematika yang dulu? Sama saja matematikanya. Belajarnya kalau dulu Pak Irwan belajar ini waktu SMP kelas 2, kelas 3 kalau nggak salah. Ya, tentang peta pun SMP. Tapi sekarang matematikanya ya nggak tahu, tanyakan aja pada Bapak Presiden atau Bapak Menteri. Kenapa ini kurikulum sekarang ini sudah belajar ini di SD? Ya, berarti bukan kesalahan Pak Irwan. Kesalahan Bapak Profesor Doktor di atas sana ini. Kenapa sekarang belajar ini di SD sudah belajar ini? Yang penting SD itu sebenarnya belajar membaca yang baik, belajar menulis yang baik, belajar mendengarkan yang baik, belajar yang baik. Apa Irwan inginnya seperti itu, ya. Nah, kalau kita insya Allah nanti ke depannya mungkin seperti itu. Nah, kan membaca pun masih balelol, ya. Membaca pun malas, masih malas-malas. Ya, itu kalau Ananda sudah bisa membaca yang baik, menulis yang baik, mendengarkan yang baik, menyimak yang baik. Nanti kalau Ananda sudah bisa keterampilan membaca, menyimak, menulis bahkan yang baik, sudah bisa, wah, SMP, SMA pun nanti gampang belajar itu. Karena belajar itu hanya itu. Mendengarkan yang baik, menyimak yang baik, membaca yang baik, menulis yang baik. Cuma 4 saja sebenarnya kuncinya itu. Kalau Ananda sudah bisa keempat kunci ini, ya insya Allah belajar apapun bisa jadi. Oke, itu saja sebenarnya intinya. Oke, sekarang apakah masih ada
Teng teng. Oh, mesti ada. Teng teng. Udah. Satu soal lagi ya. Siap tidak? Siap. Ini memang Pak Irwan udah mata Pak Irwan udah sakit sebenarnya nih. Oke. Panjang pesawat terbang sebenarnya, ini panjang pesawatnya 45 meter. Sebuah pesawat mainan, sebuah perusahaan mainan membuat miniatur terbang dengan panjang 18 cm. Skala yang digunakan untuk membuat miniatur pesawat itu adalah, nah ini kan, panjangnya dibuat 8 cm, nak. Padahal panjang pesawat sesungguhnya adalah 45 meter. Itu. Oke, silakan, ini berarti yang dicari skala. Ya kan? Skala. Oke, jawab atau diketahui. Nah, panjang pesawat terbang sebenarnya berarti panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya berarti jarak sebenarnya ya. Kalau kan di sini panjang berarti udahlah JS aja. JS-nya itu berapa ini? Gofaro? 45 meter. Kalau dibuat ke sentimeter berarti dikali atau dibagi? Ya, dari meter ke senti. Nih. Nah, dari meter ke senti dikali 100. Oke, Pak Irwan diketahui langsung 45 kali 100. Berapa 45 kali 100? 4.500. Tinggal tambah nolnya aja. Oke, itu JS. Sekarang yang diketahui lagi adalah jarak pada peta JP. Berapa JP-nya? 18 cm. Udah, yang ditanya skala. Peng, udah jawab, silakan. Pak Irwan tunggu ya. Oke, ini soal terakhir. Setelah ini sudah selesai ya. Besok tinggal catatannya, yang sudah bisa catat, besok nggak usah mencatat lagi. Langsung kirim tugasnya sama Pak Irwan di Google. Jadi besok ini Bapak taruh di GC, Pak? Ya, Pak Irwan taruh di GC. Kemudian Anda kalau sekarang sudah punya catatannya, besok nggak usah dipelajari lagi. Tinggal dipoto, kirim. Oke. Nah, tinggal gitu aja. Oke, nomor 5 sudah. Besok ada room meeting juga, tapi materi IPA yang kemarin, melanjutkan materi IPA ya. Di Google Classroom-nya yaitu masih matematik. Udah itu. Tentang besok itu yang IPA itu berarti materi tentang perubahan wujud benda ya, pengaruh kalor. Oke, sudah. Siapa yang sudah menjawab? Tepen, ini mana jawabanmu, Tepen? Tepen. Oke, yang Zakaria sudah dapat jawabannya 81.000. 81.000, betul apa betul ya? Nanti kita akan kerjakan dengan adil dan bijaksana. Siapa lagi? Iman? Mana Iman? Ini Husen apa ini? Mengiring link. Link tentang apa ini Husen? Curiga ini Pak Irwan nih. Itu bukan YouTube. Hah? Bukan YouTube. YouTube itu. Oke, sebentar nih, udah nih, tinggal 5 menit lagi. Oke. Mana nih? Mana Pak Is nih? Belum ini Pak Is Al-Basil mana nih? Kemudian Pak Is Aprizo nih, sudah baru 1 orang yang menjawab nih. I don't know. Masa saya don't know.
Gampang ini, nak. Kalau bagi Pak Irwan gampang karena sudah terlatih Pak Irwan. Oke, jawab ya. Yang ditanyakan SK. SK yaitu perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Oke, SK yaitu jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, yaitu JP per apa tuh? Mana nih, bantu Pak Irwan nih. Pak Irwan lupa. JP per JS atau JS per JP? JP per JS. Oh, JP per JS, betul ya kan? Kan skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. JP-nya berapa ini? 18. Gampang nih. 18 kan? Kemudian JS-nya 4.500. 4.500. 4.500. Oke. Lupakan aja nolnya dulu. Hilangkan 45-nya. Ini 18 sama 45 ini ada di perkalian apa? Perkalian apa? Ini 18. 45. Ada di perkalian 9. 9 kan? Ini 9 bisa. Oh iya, iya. Ini 9 bisa. Berarti ini dibagi 9, ini dibagi 9. 9. Oke, 45 dibagi Ya. Oke. Ini kenapa nih? Oke, ini terakhir ya. Nah, dibagi 9. 18 bagi 9 dapat berapa? 2. 2. Ya kan? Kemudian 45 dibagi 9? 4. Hah? 45 bagi 9 dapat 4 masa? 5. 5. Oke. Betul, 5. Ya kan? 5 tambah 0? 0? Ya kan? 2. Nah, tambah 0, 2. Ya kan? Kan 45.000 dibagi 9 berarti 500 kan? Betul? Ya kan? 45 dibagi 9 dapat 5. Tambah 0,2. Jadi 2 banding 500. Kalau ini dibagi 2 lagi berapa? Dapat 1. Dari 1. Ini dibagi 2? 2.500. Oke, 5 dibagi 2 kan 2.500. 500 dibagi 2? 250. 250. Jadi 1 per 250. Sama dengan 1 berbanding 250. Jadi skalanya? 1 banding 250. Skala sama dengan 1 berbanding 250. Oh, gampang kan? Ini nggak ada yang bisa menjawab ini, padahal perbandingan. Kalau skala itu nanti dalam bentuknya perbandingan seperti ini ya, nak? Jawabannya. Karena yang dicari adalah skala. Oke, silakan dicatat. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Berarti sambil memperhatikan, sambil mencatat. Teng teng. End of slideshow. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah kita membahas 5 soal ini. Ya, besok nanti Pak Irwan tugasnya dikumpulkan di Google Class yang mencatat ini. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tepen, Martepen? No. Tidak ada. Atau siapa lagi nih? Ntar dulu ya. Yang lain berarti kalau nggak ada pertanyaan, kalian sudah paham cara mencari jarak pada peta, jarak sebenarnya dan skala ada 3 saja ya. Ya kan? Kita ini kan belajar cuma 3 saja. Ya. Di sini ntar dulu. Berarti ini kesimpulannya nih. Yang penting Ananda jarak skala itu Ananda yang penting bisa jarak pada peta, jarak sebenarnya
dan skala. Itu nih, 3 ini sudah bisa. Ada pertanyaan nggak jarak pada peta? Sudah paham belum? Bapak bertanya, sudah paham belum? Skala tidak. Oke. Bagaimana Hakim? Belum paham? Yang skala belum. Oh, skala. Ya, skala itu kan perbandingan, Nak. Yang nomor 1 Nih, hasilnya perbandingan. Jadi skalanya itu hanya dibandingkan saja. JP per JS-nya lihat. Misalkan kayak gini ya. Nih, skala belum katanya. Kalau skala itu bentuknya perbandingan. Oke, perbandingannya itu pastikan selalu jadi 1. Misalkan kayak gini. Ini jarak pada peta. Jarak pada peta misalkan 5 cm. Jarak sebenarnya adalah 10 juta. Nah, jarak sebenarnya adalah 10 juta. Ya kan? Skalanya berapa ini? Ya kan? Skala itu kan skalanya berapa? Sama dengan JP per JS. Artinya 5 per 10 juta. Ya, coba perhatikan siapa tadi yang bertanya? Hakim ya. Nah, sampai di sini sudah mulai agak paham nggak? Sudah. Oke, berarti kita rubah menjadi 1 di sini. Jadul 5 dibagi berapa supaya hasilnya 1? Hakim. 5 dibagi berapa hasilnya 1? 5. Oke, dibagi 5. Berarti kalau ini dibagi 5, yang ini pun harus dibagi 10 juta dibagi 5. Punya uang 10 juta dibagi ke 5 orang dapat berapa juta? Tinggal 10 aja dibagi 2 berapa? Dapat? 10 dibagi 5 berapa? Dapat? 2. Ya kan? Tambahkan aja nolnya yang ini ke sini. Kan ini 10 bagi 5 sudah dapat 2. Berarti tinggal sisa 0 ini. Jadi 2 juta. Nah, jadi skalanya? Skalanya berapa? 1 banding 2 juta. Nah, gitu. Jadi kalau mencari skala itu dalam bentuk perbandingan. Ya, rata-rata biasanya 1 senti artinya 1 sentimeter pada peta mewakili 2 juta sentimeter jarak sebenarnya. Oke, paham Hakim? Atau yang lainnya masih bingung? Gofaro? You understand? Yes. Oke. Tepen, sudah ngerti belum? Sudah. Oke, awas ini. Insya Allah. Jawabannya insya Allah, paham. Kalau sudah ngerti berarti banyak latihan nanti ya. Oke, baik. 1%. Ada bagaimana yang Hakim nih yang bertanya ini? Hakim, bagaimana nih? Sudah ada punya gambaran? Sudah. Oke, begitu ya. Kalau khusus untuk skala itu nanti hasilnya itu adalah seperti ini ya. Perbandingan 1 berbanding berapa gitu kan. Kalau skala itu. 1 berbanding sekian. Ya caranya seperti itu. Tinggal JP per JS. JP per JS. Nah, seperti itu Ananda semuanya. Ini juga nanti Pak Irwan akan di-share juga di Google Class untuk dicatat. Ya. Kalau nggak sempat berarti rekaman ini Pak Irwan akan kirim ya. Kalau Ananda yang sudah hadir di sini ya sebenarnya nggak usah ditengok lagi rekamannya. Yang belum hadir ya otomatis harus bersabar menyimak rekaman kegiatan belajar kita hari ini. Oke, Ananda, alhamdulillah tepat waktu lebih 4 menit nih, 14.34 sekarang. Oke, kita akhiri saja kegiatan belajar hari ini. Duh, Pak Irwan tadi nggak sempat makan siang jadi agak lapar, mata juga sudah agak perih nih, udah
Bukan perih ya, apa namanya? Udah nggak nyaman aja, pusing kepalanya. Terlalu banyak kita di depan laptop. Oke, Ananda, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja kegiatan belajar. Ini sudah pada pulang nih, sudah pada minggat. Ini siapa ini? tinggal bersisa 11 orang lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Marilah kita akhiri saja kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sebelum berdoa kita membaca surat Al-Asr. Oke, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibuka ininya apa mikrofonnya? Wal 'asr. Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Ananda. Demikian dari Bapak akhiri saja. Selamat bertemu lagi di pertemuan besok. Ya, hari Kamis, pelajaran IPA melanjutkan materi yang kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye Bujang. Salam. Malah si Pak ini memang ngajak lagi. Oh, gua aja dulu. Jadi pro. Nah, dah.